Shalom, perkenalkan nama saya Indah Mainsarani Pandim 212174, Prodi Teknik Informatika, mahasiswa di Universitas Kristen Wacana Sumba. Pada video kali ini saya ingin memenuhi tugas Kapitas Lekta Sumba, di mana saya membahas mengenai usaha-usaha produk lokal yang ada di sekitar lingkungan saya. Jadi usaha yang saya ambil adalah mengenai pembuatan produk lokal kain tenun ikat khas Sumba Timur. Sebelum itu, saya akan memberi pengertian mengenai tenun ikat Sumba. Jadi, kain tenun ikat Sumba ini merupakan desain yang berasal dari Sumba, yakni Sumba Timur. Jenis corak kain ikat Pulau Sumba ini sudah lama terkenal karena keunikan berdasarkan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan dan memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah itu, salah satu contoh kain yang bermotif kuda, ayam, memuli, naga, buaya, dan lain sebagainya. Jadi makna dari motif kuda ini melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsaan, karena kuda ini dianggap sebagai simbol harga diri masyarakat Sumba, dan motif ayam ini melambangkan sebagai kehidupan wanita, dan motif mamuli itu melambangkan rahim wanita Sumba, dan motif buaya atau naga ini menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Dan selanjutnya, sumber daya alam yang digunakan adalah kapas dan akar kayu. Setelah itu, pada proses pembuatan ini melalui beberapa tahap, yaitu tahap pemintalan, tahap pengikatan, hingga tahap pewarnaan. Jadi sebelum kita memulai tahap seperti itu, kita akan menyiapkan beberapa bahan di mana bahan itu merupakan kapas, bahan pewarna yaitu akar, daun, kulit pohon, dan abu kayu. Setelah kami menyiapkan beberapa bahan, kami akan masuk pada proses pemintalan, di mana kapas diolah menjadi benang menggunakan kindi atau alat pemintal dalam bahasa setempat. Benang polos yang telah dipintal dan dibuat menjadi gulungan berbentuk bola, lalu disusun dalam rangka kotak yang disebut dengan wanggi atau pemani untuk merenggangkan benang gulungan tersebut. Kemudian disusun sesuai dengan panjang kain yang akan ditenun. Setelah pemintalan selesai, kita akan masuk pada proses pengikatan. Pada proses pengikatan, setelah benang tersusun, dimulai menggunakan daun kawangna. Jadi kain yang telah terikat disebut wanggahundu. Setelah pola terbentuk, berikutnya masuk pada proses pewarnaan benang, di mana pada pewarnaan benang ini pewarnaan kain ini kita menggunakan bahan alami seperti produk lokal, yaitu ini akar mengkudu, ini wora, wabas, serta wanteks buatan. Jadi pada pewarnaan benang juga ini ada daun nila yang telah direndam selama 1 malam yang digunakan untuk mendapatkan warna biru. Jadi sebelum mencelupkan benang, tambahkan kapur sirih dan pada air rendaman. Bahan-bahan yang dicampur hingga buih airnya itu menghilang. Setelah itu ada yang ketiga, itu endapan bahan pewarna disimpan dan dapat digunakan kembali. Warna merah itu kita dapatkan dari akar pohon mengkudu yang ditumbuk halus, dan warna kuning itu berasal dari campuran akar pohon mengkudu dan berbagai kulit kayu lainnya. Setelah itu, bahan ini dicelup sebelum direndam dalam air campuran abu kayu dari tungku dapur. Hal ini diperlukan agar warna melekat erat pada benang. Kemudian benang yang terikat ini akan terwarnai saat proses pencelupan. Untuk mewarnai bagian lain, cukup membuka ikatan lalu dicelupkan pada pewarna berikutnya. Setelah pewarna benang dijemur,
tunggu hingga kering lalu dibersihkan. Maka ketika sudah dibersihkan, maka akan jadilah bahasa Indonesia itu disebut dengan sarung dan kain, dan bahasa daerah itu disebut dengan lau dan hinggi. Sekian hasil penjelasan saya. Mohon maaf dan terima kasih.